Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dian Beaki. Pada materi kali ini, saya akan berbagi pengetahuan sambil kita belajar bareng tentang apa itu file upload dengan menggunakan WebDVWA sebagai target kita nanti untuk dilakukan penetration testing atau pentest. Untuk lebih mengembangkan channel ini, teman-teman boleh isi kolom komentar untuk materi apa saja yang nantinya akan kita bahas, boleh seputar teknologi, penetration testing, security analysis, ataupun yang lainnya. Sebelum teman-teman mengikuti materi ini, diharapkan untuk melihat urutan playlist pada channel ini ya, karena materi ini dikemas untuk belajar dari awal berurutan dan agar tidak tertinggal pada materi yang sebelumnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa itu file upload. Jadi pada WebDVWA ini, kerentanan file upload adalah kelemahan dalam mekanisme unggah berkas di aplikasi web yang memungkinkan penyerang atau attacker mengunggah berkas berbahaya ke server yang dapat menyebabkan eksekusi script atau mengambil alih sistem. Misal, penyerang dapat upload file JPEG, PNG, HTML ataupun file PHP, dan lain-lain. Jika aplikasi tidak memvalidasi atau membatasi jenis berkas yang diunggah, penyerang dapat memanfaatkan ini untuk menyisipkan skrip berbahaya seperti PHP shell dan menjalankannya, memberikan akses dan kontrol ke server. Nah, penting untuk menerapkan validasi tipe berkas seperti pembatasan ekstensi dan mekanisme penyimpanan yang aman untuk mencegah eksploitasi kerentanan tersebut. Baiklah, sekarang kita akan mencoba melakukan file upload pada WebDVWA. Sekarang kita aktifkan Dockernya. Docker image, lalu kita lihat Docker kontainernya sudah aktif atau belum, lalu Docker run vulnerability, WebDVWA. Nah, ini kita lihat IP-nya, lalu kita buka Burp Suite, lalu kita start Burp Suite-nya. Kita buka browser ya, pada proxy open browser, masukkan IP-nya yang tadi 172.0.17.0.2. lalu kita coba login dengan default admin dan password login. Setelah login, kita create atau reset database. Setelah itu kita masuk login kembali, ulangi lagi username admin, passwordnya password, lalu login kembali. Nah, sekarang kita masuk ke file upload. Untuk security DVWA nya kita di level yang low. Masuk ke DVWA security, kita untuk memastikan apakah sudah berada di level low. Jika belum, silakan di submit, lalu masuk ke file upload. Nah, di sini terdapat tag yang harus diupload berupa gambar atau image. Sekarang kita buka view source code-nya. Dari view source code ini terlihat pada bagian view source code terdapat hanya untuk upload file dan tidak ada validasi apapun terhadap file yang diupload pada sisi server.
Sekarang kita akan buat backdoor shell atau file PHP dengan bahasa pemrograman PHP. Kita bisa buat dengan Visual Code atau Notepad atau text editor lainnya dari Kali Linux sendiri. Jika kalian mempunyai text editor ataupun Visual Code untuk membuat file script HTML-nya, silakan dibuka saja melalui tools tersebut. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk filenya. Silakan dicoba untuk membuat PHP script dengan CMD. Lalu kita keluar kembali. Jika kalian sudah membuatnya, silakan upload file tersebut. Kita lihat dulu, filenya ada di dokumen backdoor.php namanya. Oke, sekarang kita coba upload. Ternyata berhasil, hack.backdoor.php. Sekarang kita copy, untuk linknya ke dalam URL yang di atas nanti. Nah, di sini setelah IP lalu masukkan hackable upload backdoor.php. Lalu kita enter. Di sini setelah .php kita masukkan sama dengan cmd. Dihapus dulu itu yang sama dengannya, diganti dengan tanda tanya. Kita ganti dengan tanda tanya. CMD sama dengan ls. Nah, di sini akan terlihat list yang terdapat dalam DVWA tersebut. Misalkan kita masukkan UMI, kita berada di www.data. Ataupun kita bisa memasukkan script-script lainnya. Di sini kita coba ls. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke security level yang medium. Lalu submit. Masuk lagi ke file upload. Nah, di sini kita view shortcode-nya dulu. Nah, di sini masih sama ya untuk keterangannya, silakan masukkan image. Nah, di sini kita lihat untuk fiturnya masih sama. Jika kita perhatikan pada bagian shortcode terdapat validasi di mana tipenya berupa image atau JPEG dengan size 100.000. Untuk itu kita dapat bypass validasi ini dengan Bootsuite. Nah, kita coba upload file PHP terlebih dahulu, lalu upload. Nah, di sini upload JPEG akan gagal karena sudah terkena validasi yang tadi. Dia harus bertipe image atau JPEG. Nah, kita sekarang buka Bootsuite, masuk ke HTTP history, kita cek untuk konten tipenya. Di sini kita pilih yang konten tipe, kita send to repeater dulu. Klik kanan send repeater, lalu
buka repeaternya. Di sini kita bisa edit untuk konten tipenya yang seharusnya dia berextension image atau PNG atau JPEG. Kita akan merubah dari file yang kita lakukan pilot tadi, kita upload tadi, yaitu berupa PHP. Di konten tipe ini kita akan merubah menjadi file JPEG. Nah, nanti setelah itu baru kita send. Ini kita rubah terlebih dahulu konten tipenya menjadi image garis miring JPEG. Nah, di sini kita rubah menjadi image garis miring JPEG. Setelah itu kita send. Baiklah, kita send. Lalu kita lihat responnya pada render. Nah, terlihat di sini bahwa file yang kita upload barusan itu telah berhasil diupload. Padahal ini backdoor.php bukan JPEG. Kita dapat bypass file tersebut melalui si Bob Suite ini. Jadi apa yang kita upload tadi gagal, ternyata kita bypass di Bob Suite-nya ini berhasil. Kita boleh masuk sekarang ke level yang high. Di sini sama untuk uploadnya dengan image. Kita lihat view code-nya. Perhatikan pada view code yang tadi terdapat sebuah validasi di mana validasinya pada extension bertipe JPEG atau JPG atau PNG. Terdapat juga validasi get. Image size merupakan function ini mengecek ukuran dan file tipe di dalamnya. Berarti kita tidak dapat membypass terhadap ekstensinya. Kita di sini bisa memanfaatkan Exif tool dari Kali Linux. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa membypass JPEG ini. Misal kita upload yang tadi file PHP, lalu kita bypass di Bob Suite, sekarang sudah tidak bisa di kategori security DVWA level high ini. Kita di sini bisa memanfaatkan Exif tool dari Kali Linux. Sekarang kita buka terminalnya. Sekarang kita buka terminalnya. Lalu kita masuk ke Exif tool. Kita masuk ke directory yang sudah saya siapkan untuk JPEG-nya, yaitu hacked.jpg. Kita masuk ke folder home browser download. Saya simpannya di download. Lalu kita ketikkan Exif tool minus dokumen name sama dengan tanda kutip buka kurung php info, lalu masukkan hack.jpg-nya ya. Nah, setelah image file update, di sini kita buka lagi Exif tool, lalu nama JPEG-nya hack.png. Di sini terlihat bahwa file name-nya hack.png, hack.jpg. Nah, di sini untuk dokumen name-nya php info. Jadi setelah kita rubah di sini, nanti setelah kita mengupload di dalam file upload DVWA-nya, dia akan berhasil terupload seperti itu. Sekarang kita buka lagi file uploadnya, lalu kita upload hack.jpg. Nah, terlihat di sini berhasil kita upload. Kita copy dulu untuk mengecek apakah sudah berhasil diupload.
kopikan ke URL di atas. Setelah copy, kita bisa enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa JPEG yang kita masukkan sudah berhasil terupload. Bagaimana cara untuk melihat file php.ini ini untuk dokumen name tadi? Kita akan menggunakan file inclusion. Untuk file inclusion sendiri kita menggunakan security level low, lalu submit, masuk lagi ke file inclusion, pilih file 1. Nah, di sini kita bisa edit di URL yang paling atas. Nah, kita masukkan URL yang tadi. Jadi setelah page sama dengan baru URL. Nah, di sini baru akan terlihat PHP version atau php.ini. PHP versionnya akan terbuka untuk versi 7, lalu konfigurasinya ada untuk Apache environment-nya, HTTP-nya. Semua informasi tentang PHP di sini akan terlihat seperti itu. Baiklah, cukup sekian pembahasan untuk materi file upload ini. Jangan lupa beri komentar dan saran, dan beri masukan apa saja untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jadikan ilmu untuk kepentingan yang positif dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.